Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa pagi ini di hari Minggu yang baik ini Tuhan, di mana kami harus beribadah secara online. Kami percaya tidak mengurangi hadirat Allah untuk ada bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin bahwa kasih karuniamu pun berlimpah-limpah atas kami. Urapi hambamu ini yang akan memberitakan firman Tuhan sebentar secara singkat, agar setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibir hambamu ini boleh memberkati jemaatmu yang menonton acara ini dimanapun berada. Kami percaya Engkau memberkati kami, mengurapi kami, dan memberi kami hikmat untuk mengerti untuk apa sebetulnya kami beriman, supaya kami bisa menyeimbangkan antara beriman dan berhikmat dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang antara beriman dan berhikmat. Saya berada di komplek perumahan saya, tidak jauh dari rumah saya, karena saya pikir pada hari Minggu tempat ini cukup sepi sehingga saya bisa berkhotbah outdoor. Tidak ada mimbar di sini, dan inilah mimbar yang alam ini adalah mimbar yang ada sehingga Anda semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita buka Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di sini kalau Anda memperhatikan perikop Yakobus 2 mulai dari pasal 14 sampai dengan 26, Yakobus sedang membahas satu dengan judul di sini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu menurut Yakobus tidak hanya iman yang iman yang hanya beriman saja begitu, tapi juga harus diimplementasikan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Karena iman tanpa perbuatan tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kesia-siaan. Demikian menurut Rasul Yakobus. Nah, iman jika tidak disertai dengan hikmat akan menjadi apa yang saya katakan kenekatan yang bodoh. Anda mungkin sering mendengar iman yang nekat. Oke, saya menyetujui, bahkan saya pernah beriman dengan cara yang nekat, tapi bukan juga tidak dengan perhitungan begitu. Ya. Nah, iman yang nekat tanpa perhitungan itu suatu kebodohan, saudara-saudara. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau orang mau bangun rumah, dia terlebih dahulu harus duduk memperhitungkan biayanya, supaya rumah yang dibangunnya itu selesai, tidak tanggung, tidak nanti hasil akhirnya tidak selesai begitu. Ya, rumah yang baik itu rumah yang sempurna, yang selesai semuanya, ada pintunya, ada jendela, semuanya yang merupakan gambaran sebuah rumah harus betul-betul selesai dengan biaya yang ada begitu. Kadang-kadang kita kekristenan kita, khususnya orang-orang karismatik, itu mau beriman tapi tidak memperhitungkan tindakan yang akan dilakukannya berdasarkan iman itu. Dan ini menghasilkan banyak kefatalan, banyak kebodohan, dan akhirnya hanya sia-sia. Dan juga tidak mendatangkan berkat, baik bagi si yang beriman maupun orang yang melihat begitu. Nah, iman dan hikmat itu harus berjalan berpadan. Tidak bisa salah satunya berjalan sendiri. Dia harus berjalan berpadan. Nah, oleh karena itu saya katakan segala sesuatu itu butuh keseimbangan, butuh balance. Tuhan menciptakan segala sesuatu ada keseimbangan, begitu ya. Ada air, ada daratan, ya. Ada hujan, ada musim panas, ada musim semi, semuanya berpadanan dengan seimbang.
Demikian juga manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan juga kemudian menciptakan Hawa supaya mereka berpadan, saling melengkapi begitu. Demikian juga halnya dengan iman. Iman harus berpadan dengan hikmat. Dan juga sama halnya dengan sebaliknya. Hikmat tanpa iman itu akan menimbulkan kesia-siaan. Secerdas apapun Anda, sepintar apapun Anda, baik dalam dunia pendidikan, dalam pekerjaan, kalau Anda tidak melakukan itu dengan iman, mungkin ya pekerjaan Anda bisa berhasil karena kecerdasan Anda, tapi itu tidak akan bertahan lama. Karena Alkitab mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu, pekerjaanmu, pendidikanmu, dan segala sesuatu tentang hidupmu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan untuk Tuhan. Demikian. Nah, penyeimbang antara iman dan hikmat terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Begitu. Nah, kenapa saya bilang terletak pada hubungan dengan Allah? Karena engkau beriman kepada Tuhan, ya. Dan daripadanya lah, dari Roh Kudusnya lah hikmat itu datang. Hikmat itu diberikan begitu. Dan hikmat dimulai dari apa? Takut akan Allah. Itu artinya iman, begitu. Kalau engkau takut akan Allah, engkau akan memiliki hikmat. Dan itu makanya saya bilang tadi, hikmat dan beriman itu berjalan bersama. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar di televisi, di mana-mana, di sosial media tentang virus yang sedang marak dikabarkan di seluruh dunia ini karena sudah menjadi pandemi global. Artinya sudah menjadi wabah global begitu. Seluruh dunia tidak ada tempat yang tidak kena virus ini. Karena penyebaran yang begitu cepat, penyebarannya lewat udara, lewat sentuhan, begitu cepat begitu. Banyak orang mulai berkhotbah tentang akhir zaman, tanda-tanda awal. Oke, apalah itu namanya. Tapi virus ini sudah menjadi pandemi global yang bisa mempengaruhi siapapun. Dan iman, kita beriman misalnya. Oke, banyak gereja-gereja sekarang sebagian besar ada yang tetap mengadakan ibadah hari Minggu. Saya pun tadinya mau mengadakan ibadah pada hari Minggu. Nah, kemudian ada juga gereja-gereja yang mengadakan ibadah online seperti sekarang ini. Tetapi kedua kubu ini banyak yang saling ribut di sosial media. Orang yang online dikatakan, lu gak beriman. Di mana imanmu? Bukankah Alkitab bilang jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah? Hei saudara, ini pun pertemuan ibadah. Anda dengarkan khotbah secara online ini pun, ini pertemuan ibadah, bukan tidak berarti ini adalah bukan pertemuan ibadah begitu, ya. Tetapi di satu sisi juga orang yang beribadah online menyindir orang-orang yang datang beribadah karena itu kebodohan, itu nggak berhikmat, itu tidak mengikuti anjuran pemerintah. Saudara, saya mengambil tidak dari salah satu pihak ini. Saya berdiri di tengah-tengah. Dalam arti kita tetap beribadah, tapi kita juga berhikmat, begitu ya. Nah, kenapa berhikmat? Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk stay at home, untuk beribadah secara online, beribadah di rumah. Ada satu firman yang mengatakan, tunduklah pada pemerintah di atasmu. Tidak ada pemerintah yang tidak ditunjuk oleh Allah, dan pemerintah itu adalah wakil Allah untuk kesejahteraan kita. Dan pemerintah lagi berusaha keras untuk menghentikan, untuk memperlambat penyebaran virus ini. Itu makanya mereka memerintahkan kita untuk stay at home, begitu. Kalau tidak urgent, kalau tidak begitu penting sekali, tidak usah keluar rumah, seperti itu. Nah, adalah bijaksana bagi saya untuk ikuti firman Tuhan yang baru saja tadi saya katakan. Karena itu tunduk kepada pemerintah itu adalah firman Tuhan. Kita tunduk pada otoritas. Betul, gereja itu tidak ada di atas pemerintah. Gereja itu ada di bawah pemerintah. Ingat itu baik. Nah, kita gereja pun harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Yaitu pemerintah yang Tuhan katakan mereka ada untuk kesejahteraan kita, untuk memelihara kesejahteraan kita. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, saya berdiri di tengah-tengah, begitu ya.
kita ibadah online bukan berarti kita takut sama corona. Saya sering katakan, the problem is not the problem is your attitude toward the problem. Nah, jadi lebih kepada bukan rasa takut, tapi reaksi kita terhadap virus yang sedang merebak ini, ya. Yang jadi masalah itu bukan aturan ke gereja atau nggak ke gereja, harus ibadah di gereja atau ibadah online. It's not about that, bukan tentang hal itu. Tapi ini lebih kepada memiliki pengertian sekaligus memiliki iman untuk beribadah, begitu. Jadi kita nggak perlu meributkan siapa yang online, siapa yang ibadah di gereja, mengutip-ngutip ayat Alkitab seolah-olah kita memperkosa Alkitab kita. Dan itu tidak perlu. Yang ada sekarang adalah begini. Barang siapa yang ibadah di tempat ibadah hari ini, silahkan kau buktikan imanmu. Tapi barang siapa yang ibadah dengan secara online seperti kita ini, tidak apa-apa juga. Toh dua-duanya esensi ibadahnya tidak hilang. Toh kita berkumpul secara online di rumah kita masing-masing. Begitu. Nah, satu saat ketika semua ini pulih, kita akan kembali beribadah bersama di rumah ibadah kita, kan. Jadi nggak ada perkara dengan masalah itu sebetulnya. Cuma gara-gara orang-orang mau ribut-ribut saja, mau egois saja, mereka satu sisi kubu iman, satu sisi kubu hikmat, begitu kurang lebih. Dan itu justru hal-hal seperti ini, percekcokan seperti ini akan menimbulkan pertengkaran di rumah Tuhan sendiri, dan ini suatu kebodohan, begitu. Ya, oleh karena itu saya mau hari ini pagi ini mau mengatakan kepada Bapak Ibu, mau memberitahu kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua, bagaimana kita menyeimbangkan iman dan hikmat supaya bisa berjalan bersama. Nah, coba kita lihat ya, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Baik, dikatakan di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, berikutnya dikatakan begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara iman dan hikmat? Itu adalah dengan berdoa. Nah, doa adalah sebuah kunci untuk hubungan antara kita dan Allah. Segala sesuatu dapat berubah ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Doa itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak, saudara. Nah, doa, jangan kutip ayat ini sepotong-sepotong, ya. Tidak sembarang orang berdoa dan kemudian dapat jawaban. No. Ya. Tetapi kadang orang kutip doa itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Betul. Tapi pertanyaan saya, siapa yang berdoa dengan cara apa dia berdoa? Alkitab di ayat ini mengatakan doa orang yang benar. Jadi orangnya harus benar dulu. Kalau engkau ingin untuk melihat hasil yang demikian besar, mujizat yang sedemikian besar, engkau harus memiliki hubungan dengan Allah. Orang benar itu adalah orang yang memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Allahnya. Bagaimana dia bisa jadi orang benar? Nah, orang kalau tanpa hubungan yang baik dengan Allah. Nah, orang yang punya hubungan baik sama Allah, pertama yang sering sekali saya katakan adalah karakternya berubah. Kenapa karakternya berubah? Karena paradigmanya, cara dia berpikir sudah berubah. Dia mulai berpikir dengan caranya Tuhan. Ya. Kemudian karena cara berpikirnya berubah, karakternya, pembawaan dirinya pasti berubah. Dan karena pikiran dan karakternya berubah, tingkah lakunya pun berubah. Dia akan bisa menyeimbangkan antara beriman dan berhikmat pastinya, begitu. Dan setelah dia berdoa, orang benar ini berdoa, tidak hanya berhenti di situ dia jadi benar berdoa langsung dijawab, tidak. Tapi dia harus sungguh-sungguh mendoakannya. Nggak bisa sembarang berdoa. Sungguh-sungguh itu serius dalam berdoa. Sungguh-sungguh betul. Ada kadang-kadang Tuhan jawab, kita hanya bergumam dalam hati dan Tuhan bisa jawab. Ada saatnya di mana kita harus berdoa terus menerus sampai Tuhan kita mendapatkan jawaban. Itu adalah kesungguhan. Komitmen kita untuk berdoa itu mendatangkan jawaban Tuhan yang sedemikian besar bagi kita. Nah, kemudian
menjadi benar di hadapan Allah harus memiliki persekutuan yang rutin dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda sungguh berdoa akhir-akhir ini? Apakah Anda punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, merenungkannya, sehingga ada satu hikmat yang turun kepada Anda untuk menghadapi problem-problem atau masalah-masalah, perkara-perkara dalam hidupmu? Atau engkau hanya membiarkannya sambil lalu dan berharap bahwa Tuhan melakukan sesuatu? No, saudara, Anda harus berdoa. Anda harus membawa perkara Anda apapun itu di dalam doa yang sungguh-sungguh, sembari Anda memperbaiki hidup Anda seiring dengan hubungan Anda dengan Tuhan. Di situ baru Anda akan mendapatkan jawaban doa Anda. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyeimbangkan antara beriman dan berhikmat. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Dikatakan demikian, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Perikop di mana ayat ini ada adalah perikop di mana jenderal atau orang terpandang yang namanya Naaman, orang Aram, itu datang kepada abdi Allah yang bernama Elia. Ya. Nah, saudara, Elia menyuruh Naaman, ya. Elisa. Elisa menyuruh Naaman untuk Naaman ini kena penyakit kusta. Menurut budaya Yahudi, orang yang kenakan penyakit kusta adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang tidak berkenan di hati Allah. Tapi Naaman punya hati, dia menghormati hamba Allah. Dia tahu ada hamba Allah di sini, ada nabi Tuhan yang begitu diurapi Tuhan, yang kata orang apapun yang dikatakannya pasti akan jadi. Lalu kemudian Naaman datang dengan berbagai persembahan yang hendak diberikannya kepada Elisa. Tapi Elisa bilang begini, Elisa keluar rumah aja menemui Naaman enggak. Ya. Elisa dari dalam rumah mengatakan bahwa bilang kepada Naaman, suruh dia untuk menyebur di sungai Yordan 7 kali. Setelah itu dia akan sembuh. Begitu. Nah, sungai Yordan, kalau Anda suatu saat nanti pergi ke sana atau pernah ke sana, saudara, sungai Yordan sekarang sudah begitu bagus. Dikenal dengan Yardenit, the baptism river, sungai baptis di mana Tuhan Yesus dibaptis. Itu sudah bagus. Ada ikan-ikan kelihatan, airnya hanya sepinggang begitu ya. Itu udah bagus sekali, ada tangganya, ada tempatnya untuk beribadah, ada orang-orang dagang souvenir di sekelilingnya. Bagus. Tapi sekitar 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu sungai Yordan enggak seperti itu. Kalau Anda adalah generasi tua di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, Anda tahu waktu zaman Orde Baru bagaimana tampaknya sungai Ciliwung. Nah, sungai Yordan kurang lebih seperti itu, dan airnya sampai di sini, saudara. Ya, sampai di sini. Itulah kenapa waktu Yesus dibaptis, di ayat Alkitab katakan lalu Yesus keluar dari air. Berarti Yesus betul-betul terbenam. Dan peristiwa Naaman ini jauh sebelum peristiwa Yesus dibaptis. Artinya sungai Yordan adalah tempat di mana semua orang buang sampah di situ. Begitu ya. Tempatnya begitu jorok, begitu bau, begitu ya. Dan tapi ke sana Elisa memerintahkan Naaman untuk membenamkan diri. Dan untuk seorang terpandang, orang kaya, orang punya jabatan, orang punya pangkat, kalau dia pergi untuk berenang, pergi untuk membenamkan diri, dia pasti cari tempat yang mewah di mana orang lain nggak boleh ada, dan hanya dia dan timnya yang boleh berenang di situ. Tapi Naaman disuruh untuk membenamkan diri di Ciliwung zaman Orde Baru. Ini nggak mudah buat Naaman. Tapi kemudian para penasehatnya menasihati dia, abdi Allah ini kalau udah ngomong pasti jadi. Akhirnya Naaman nurut dan dia pergi ke sungai Yordan itu, dan kemudian dia membenamkan dirinya 7 kali. Dan apa kenyataannya? Dia sembuh. Nah, Naaman pada waktu itu tanpa iman, tidak ada yang dia buat. Tapi dia melangkah pertama kali itu datang ke Elia, itu bukti imannya. Tapi setelah Elia bilang pupus imannya, karena itu jorok begitu ya.
Tapi setelah penasihat-penasihat yang memberi dia pengertian, memberi dia nasihat, baru dia mau. Jadi dia beriman terhadap perkataan Elisa, kemudian bertindak dengan menyeburkan diri ke sungai Yordan yang jorok itu sebanyak 7 kali. Pada akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Ya. Nah inilah adalah tindakan-tindakan yang sebetulnya pada saat-saat seperti sekarang ini kita butuhkan, gitu ya. Iman itu harus yang benar, harus terimplementasi lewat perbuatan kita. Mujizat terjadi tidak melulu hanya karena tindakan dari pihak Allah. Tuhan bisa saja bertindak melakukan suatu mujizat sepihak begitu. Tapi coba perhatikan semua selama Yesus ada di bumi ini, ada kerjasama antara keilahian dan kemanusiaan. Ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu seketika itu sembuh. Tapi dia juga bangun, mengangkat tilamnya dan kemudian berjalan. Itu adalah tindakan, gitu loh. Waktu Petrus di gerbang indah mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Kemudian orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Ada tindakan seperti itu. Nah itulah kenapa di zaman seperti ini kita perlu beriman, tapi kita juga perlu berhikmat, saudara. Ya, jangan pernah memiliki iman yang sembrono, yang tanpa perhitungan. Itu akan konsekuensi kebodohan seperti itu, akibatnya bisa fatal. Tidak sedikit pendeta yang mengadakan ibadah di beberapa tempat, bahkan beberapa negara, yang akhirnya dia menjangkiti orang dengan virus yang ada padanya. Dia terkena terpapar virus corona, kemudian dia mengadakan ibadah, salam orang, peluk orang, mendoakan orang. Akhirnya orang-orang yang didoakan bukan dapat mujizat tapi dapat corona, dan banyak orang mati karena itu. Ya, kita perlu berhikmat begitu. Yang saya maksud di sini adalah kita memutus mata rantai virus ini dengan cara apa? Stay at home, gitu. Kita diam di rumah. Bukan karena kita nggak beriman, bukan karena di dalam diri kita nggak ada kuasa, bukan. Tapi kita membantu pemerintah kita untuk memutus mata rantainya, supaya tidak lebih menyebar kemana-mana. Anda nggak tahu Anda kena corona atau enggak. Karena kalau imunitas tubuh Anda baik, Anda nggak perlu sakit, nggak perlu apa, tapi Anda sudah terpapar corona. Dan ketika Anda bersentuhan dengan orang imunitasnya tidak setinggi Anda, virus itu bisa menjangkiti dia dan dia bisa sakit. Gitu loh. Dan lagian juga kalau Anda kena corona, tidak akan enak. Anda akan diisolasi selama 14 hari untuk observasi, begitu, ya, tanpa bisa bertemu dengan siapapun. Iya kalau Anda selamat, iya kalau Anda hidup. Kalau Anda mati, Anda nggak sempat ketemu istri Anda nggak sempat ketemu anak-anak Anda, dan pihak rumah sakit, pihak pemerintah yang akan menguburkan Anda. Yang keluarga Anda akan tahu nanti Anda sudah dikubur dan ini nisannya, seperti itu. Kita nggak mau hal itu terjadi, bukan? Ya. Allah ingin agar kita menyeimbangkan antara beriman kepadanya dengan memperhitungkan apa yang hendak kita buat menurut kebenaran-kebenaran Alkitab. Beriman itu betul Alkitabiah, tapi juga bertindak dengan hikmat itu pun betul dan Alkitabiah. Tapi sekarang Anda bisa melihat di sosial media, banyak gereja-gereja bertengkar, banyak hamba-hamba Tuhan mempermasalahkan hal ini, membicarakan ini terus-menerus. Buat saya begini, bagimu yang beriman dan merasa Tuhan akan menjagamu dalam beribadah di gereja, silakan lakukan. Tapi bagi Anda yang merasa Tuhan pun bisa memberkati saya melalui ibadah online, silakan juga lakukan. Tidak ada yang perlu diributkan di situ. Yang jadi masalah adalah rasa takut orang. Menghadapi virus semacam ini kita nggak perlu takut, ya kan? Masalahnya bukan masalah, masalahnya adalah respon Anda terhadap masalah itu, ya kan? Nah, kita merespon corona ini, oke lah, ini is just a disease, ini hanya sebuah penyakit. Yang jelas kita punya nama di atas segala nama yang mengatasi nama penyakit ini, yaitu nama Yesus, dan itu cukup buat kita. Tapi di satu sisi juga Anda harus berhikmat. Ketika pemerintah sudah memperingatkan Anda jangan kemana-mana, lakukan itu, begitu loh. Itu Anda tunduk namanya, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menyeimbangkan antara hikmat, iman dan hikmat. Mari kita buka Roma 13 ayat 5. Roma 13 .
Ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Baik. Yang ketiga adalah penundukan diri. Ya, pertama tadi bagaimana menyimbang antara iman dan hikmat, yaitu berdoa. Yang kedua melakukan tindakan iman. Melakukan tindakan iman. Yang ketiga menundukkan diri. Ya. Tunduk itu bukan hanya karena takut akan murka Tuhan. Bukan hanya takut Tuhan akan marah nantinya. Itu akan menjadi suatu kewajiban yang mengikat kita, dan akhirnya kita sama saja tunduk di bawah, terikat di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang kita terikat di bawah hukum kasih karunia. Gitu. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita bersyukur Tuhan sudah baik sama kita. Ya. Ada yang lebih esensial di dalam hal itu, gitu ya. Nah, tunduk kepada Tuhan bukan hanya karena takut akan murka Tuhan, tapi juga karena nurani kita mengatakan demikian. Ya. Bagaimana nurani kita berkembang untuk mengatakan sesuatu yang baik, bahwa perintah Tuhan ini baik buat kita? Karena satu, berdasarkan pengalaman. Kita punya pengalaman kalau kita tunduk, kalau kita nurut sama orang tua kita lah contohnya. Kita akan mendapatkan uang jajan, bukan? Kita akan mendapatkan kasihnya, bukan? Tapi bayangkan kalau Anda nggak nurut sama orang tua Anda. Ya kan? Ditempeleng Anda sudah bagus begitu ya. Kayak kurang lebih begitu. Dan sekalipun Anda ditempeleng, itu adalah didikan buat Anda. Begitu. Ini terlepas dari orang tua yang suka marah-marah aja dikit-dikit tempeleng. Oh, bukan begitu ya. Enggak. Tapi ada hukuman yang diberikan orang tua kepada kita supaya kita nurut. Begitu. Karena apa? Karena dia sayang sama kita. Demikian juga Tuhan. Nah, jika sudah tahu bahwa hal tersebut, misalnya pergi-pergi apa kayak nggak urgent begitu ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman, berbahaya, jangan dilanggar. Kita nggak tahu loh di mana kita berkumpul, kita pergi, kita ke mall misalnya, kita bersentuhan dengan kasih, bersentuhan dengan uang, dari mana-mana kita nggak tahu, kita terpapar virus corona. Itu konyol buat kita, gitu ya, sangat konyol. Makanya itu kembalinya kepada Anda. Saya tidak bisa mengatakan jadi Pak, saya nggak boleh kemana-mana dong, saya nggak bisa, gimana saya makan. No. Bertindaklah sesuai imanmu, oke? Bertindaklah sesuai imanmu. Tapi perhitungkan tindakanmu itu, akankah baik atau tidak. Kalaupun Anda harus keluar, jaga dirimu baik-baik, pakai masker, sering cuci tangan, habis pulang mandi supaya bersih, supaya keluargamu di rumah pun, kalaupun kau terpapar corona, mereka nggak ketularan. Dan corona itu virusnya bisa mati kalau Anda bersih begitu ya. Yang penting jaga kesehatanmu. Saya tidak melarang Anda untuk pergi, tapi menyarankan Anda untuk stay at home. Kurang lebih begitu. Ya. Tunduk kepada anjuran pemerintah itu baik, saudara-saudara. Ya. Kalau pemerintah bilang sudahlah you stay at home, mungkin Anda melihat ada dokter-dokter gitu yang tadi sosial media pegang tulisan begitu. Ya kan, kami tetap di sini untuk Anda dan Anda tetaplah di rumah untuk kami, begitu ya. Itu slogan yang sangat baik menurut saya, begitu ya, supaya Anda tidak terpapar dan mereka tetap berusaha untuk membatasi, memutus mata rantai virus ini supaya tidak mengenai Anda dan keluarga Anda. Nah, bertindak mengatasnamakan iman tanpa perhitungan matang, saya sudah katakan tadi, itu satu kebodohan. Hitung dulu, pikirkan dulu, jangan buru-buru, jangan sembrono. Oh, saya beriman Pak, penyakit ini, oke. Tapi kalau Anda bertindak buru-buru, sama sebab saya sudah lihat terlalu banyak contoh-contoh Bapak Ibu Saudara. Di India ada orang bilang, sekalipun hamba Tuhan itu minum racun maut, kita minum racun maut karena kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, kita tidak akan kena celaka. Lalu mereka dengan sekian banyak jemaat, sekitar 70-80 orang, mereka minum itu, kalau bahasa kita baygon ya, obat pembasmi tikus atau nyamuk begitu ya, membasmi serangga, dia minum itu. Mau tahu, itu pendeta mati dan semua jemaatnya mati. Kenapa? Karena kebodohan. Beriman oke, tapi tidak berhikmat, udah tahu racun diminum, begitu. Anda baru tidak kena apa-apa ketika Anda nggak tahu itu racun dan tanpa sengaja Anda minum itu. Kalau memang kau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan proteksi Anda di situ. Anda nggak akan kenapa-napa. Seperti seolah-olah Anda minum air putih saja. Itu baru betul.
Tapi kalau Anda tahu itu racun dan Anda minum, Anda goblok, saya bilang. Ya, kurang lebih seperti itu, saudara. Penundukan diri, ya, dimulai. Bagaimana Anda bisa menundukkan diri? Dimulai dari memiliki hikmat dan memiliki iman. Dan hari ini saya ingin berdoa buat Anda supaya hikmat Allah turun atas Anda. Dan karena hikmat itu turun, Anda juga jadi orang yang beriman. Dan karena Anda orang beriman, Anda melakukan tindakan-tindakan tepat dalam hidup Anda. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa firman ini boleh memberkati Anda dan menguatkan Anda dan membuat Anda bersabar sampai semua ini berlalu. Dan percayalah, Tuhan sayang sama Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, kiranya Engkau memberkati, menjaga mereka yang sudah mendengarkan firman pada hari ini, supaya mereka tidak terpapar oleh corona, tidak sakit apapun, supaya setiap mereka sehat. Dan hamba sebagai gembala berdoa buat jemaat hamba-Mu Tuhan di JKI SCC yang digembalakan oleh Pastor Onesimus Kili-Kili. Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam pengembalaan, supaya jemaat yang digembalakannya terus bertambah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa setiap jemaat yang mendengar ini boleh bersinergi, bekerja sama dengan gembalanya untuk memajukan gereja untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jika ada jemaat di MCC yang juga mendengar, melihat khotbah ini, kiranya Tuhan juga memberkati, mengurapi, supaya setiap mereka juga Tuhan jaga sehat, tidak terpapar virus apapun, tidak terpapar penyakit apapun, sehingga kami boleh bertemu dalam ibadah di rumah ibadah kami seperti sedia kala pada waktunya yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami percaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.